Saya nggak tahu apa maksud hamba Tuhan ini, tetapi dia jadi teman debat saya waktu melawan Muslim dan mereka tunggang langgang. Saya kerjanya untuk membalikan semua keadaan, nerobos mereka. Tema-tema yang mereka tunjukkan itu saya batalin semua. Untuk apa berdebat dengan nabi palsu, pengikut nabi palsu, saya bilang gitu. Inilah teman saya ini. Tetapi begini, jangan pernah berdebat dengan seorang yang percaya dengan kebohongan sendiri. Nah, ini pendeta bohong, saudara-saudara. Nah, ini sekarang zaman sudah nggak bisa ditutup-tutupin lagi. Ya. Dan gerakan Islamisasi Asia ini, saya nggak tahu. Saya nggak tahu betul. Apakah betul-betul membonceng kepada gerakan politisasi di Papua? Saya nggak ngerti. Dan saya masih percaya bahwa Ustadz Fadlan dan kawan-kawannya dalam gerakan Islamisasi Asia termasuk merambah West Papua. Mereka punya hati nurani murni untuk mengislamkan orang asli Papua sesuai keyakinan kepercayaan mereka untuk membawa rahmat ilahi kepada orang-orang asli Papua. Dan dengan keyakinan itu mengatakan kalau orang asli Papua semua yang istilahnya orang Indonesia, yang orang Papua ini karena bagiannya adalah Asia, mereka juga menjadi Islam, dapat menerima rahmat Tuhan, dia akan mendapatkan pahala dari surga. Itu keyakinan mereka, kita nggak bisa salahkan. Saya nggak pernah salahkan orang-orang yang memurtadkan orang Kristen dari Yesus. Saya nggak pernah salahkan mereka. Yang saya selalu salahkan kita, pendeta-pendeta, gembala-gembala salah, gereja salah. Kenapa mereka bisa hilang? Kenapa mereka bisa lepas? Lalu ada lagi teori-teologi yang paling kurang ajar yang mengatakan, ya itu berarti mereka bukan orang terpilih. Ngaco kamu. Waktu mereka di dalam, kalian bilang terpilih. Oh, ini orang terpilih. Ya, uangnya dikasih masuk di kolekte. Oh, itu uang terpilih. Tapi begitu mereka murtad, melepaskan imannya, kalian bilang itu mereka bukan orang terpilih. Mereka klaim bahwa inilah JT. Pintar kamu bersembunyi dari balikmu itu, kata-katamu itu. Ngangkat-ngangkat Fadlan Garamatan yang berhasil membawa banyak kepala suku di Papua. Kamu bilang hadis Nabi. Jangan mengatakan berhasil membawa jiwa keluar dari Kristen masuk Islam. Bilang aja bahwa orang kulit hitam berdasarkan hadis Nabi masuk neraka. Semua masuk neraka orang yang kulit hitam. Omongin hadis seperti itu. Seperti apa yang disampaikan Edis TV. Jangan karena kamu berapologetika sebagai oneness, sebagai monotunggal seperti ucapanmu itu melawan Tritunggal. Lalu kamu sama dengan Muslim, Allah yang Esa. Jangan mengharapkan orang menyeberang samudra untukmu kalau kamu saja tidak mau melompati kubangan untuk mereka. Coba, berapa orang yang kamu bawa jiwanya? Ketika saya dengan JT ke Medan, waktu saya menginjil di Medan, menginjil lagi di jalanan, dia kabur, nggak berani. Dibiarkan saya sendirian. Lah kalau saya dikeroyok orang bagaimana? Dia hanya melihat dari jauh. Pengecut. Tidak ada gunanya seorang penolong yang selalu menghina atau teman yang selalu buruk sangka. Ini orang yang suka buruk sangka. Bukan saja buruk sangka, tetapi bagi saya dia menipu saya. Akhirnya dibongkar oleh seorang janda bahwa rudal dia ada
tai lalatnya ini. Kan malu jadinya. Dan saya tidak menemukan seorang istri yang begitu setia. Istrinya JT. Baik sekali orangnya. Khutbahnya bagus. Tapi JT ini sering hilang di tengah kegelapan kota Jakarta. Bisa 2 hari, 3 hari dia matiin HP. Saudara, apa itu penginjilan Islamisasi ASEAN itu? Terus apa program kamu? Tunjukkan program. Jangan bermain bersilat lidah di balik omongan seperti itu. Tunjukkan. Saya nggak takut kalau untuk membongkar manusia bejat kayak kamu itu. Nasihat yang tidak nyaman di hati seringkali adalah yang paling kita perlukan dalam hidup ini. Pingin ditepukin tangan. Sudah lewat, JT. Nggak begitu caranya. Atau lebih baik kamu diam. Lebih baik kamu diam. Nggak usah banyak ngomong lagi. Kita merindukan kamu berbuat yang baik. Sudah, nggak usah main YouTube lagi. Orang sudah nggak peduli lagi, nggak percaya lagi jemaatmu, nggak percaya lagi dengan kamu. Nggak seorang pun mempercayai pembohong kayak kamu. Sekalipun kamu menceritakan kebenaran, sekalipun kamu berbicara tentang firman Tuhan, sekali kamu menipu hamba-hamba Tuhan besar. Saya kenal hamba-hamba Tuhan besar. Tapi kalau hamba Tuhan tanggung-tanggung kayak begini dan banyak bohongnya, hanya sedikit orang memiliki kekhawatiran untuk menghormati kesuksesan manusia macam kamu. Apalagi kamu penuh iri hati. Ya, dengar baik-baik ya. Kebencian yang kamu tanamkan kepada orang-orang yang telah kamu tipu dengan iri dengki, itu membuat orang kalap dan seringkali akan menghalalkan segala cara. Kamu mempermainkan banyak orang, tapi kamu memang laki-laki gak punya malu. Aku berusaha, kamu tidak. Aku menangis, kamu tidak. Kamu pergi, aku tidak. Ketika aku dalam penjara, kamu gak pernah nengok saya. Padahal betapa baiknya persahabatan kita. Tetapi saya sangat terhibur ketika Gilbert Lumaindong mengunjungi saya di penjara. Dari jauh, Pendeta Gilbert, haleluya. Begitu pelukan dengan saya, dia bilang, apa kabar? Saya jawab kepada beliau, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan saya melihat air matanya menetes. Padahal ayat itu selalu dia khutbahkan. Tetapi begitu saya sampaikan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kamu malah nipu jemaat. Ngomong menyalahkan hamba-hamba Tuhan. Mana hasil penginjilan kamu? Tetapi kamu
Tetapi kamu menipu dirimu sendiri. Kamu nggak mau berterima kasih. Kamu harus ingat bahwa tidak semua orang tumbuh seperti kamu, hidup seperti kamu. Berbuat baiklah kepada istrimu dan jangan kau sakiti lagi. Orang baik, orang bijak akan merasa malu jika kata-katanya lebih baik daripada tindakannya. Hati-hatilah saudaraku. Dan saya berdoa agar Anda tidak mengundang lagi dalam podcastmu tokoh-tokoh muslim. Jangan bersahabat dengan muslim. Apalagi menyanjung-nyanjung tokoh-tokoh yang berhasil mengislamkan Papua. Nggak boleh. Di mana keberanianmu itu? Kamu ini ular beludak. Saya ini menjauh bukan berarti benci atau tidak suka pada seseorang, tetapi lebih baik menghargai diri sendiri dengan tidak membiarkan Anda ngelawan arus. Anda ngelawan arus. Anda membiarkan menginjak-injak hamba Tuhan yang lain dengan kata-kata semacam itu. Jadi sayangilah istrimu dan pelayananmu yang baik. Gak usah main di YouTube lagi. Kan saya sudah bilang, berapa lama kita bersaudara, kita berteman, tapi kamu pengkhianat. Maaf, aku terlalu mengganggumu. Aku lupa kalau kehadiran kamu hanya dianggap ketika kamu sedang butuh sesuatu saja dariku. Jadi jangan berteman sama dia juga, saudara-saudara. Karena dia bisa mengkhianati kita dalam senyum dan di meja makan. Thank you. God bless.